ada 3 hal. Kalau takdir itu sudah terjadi dan ternyata takdir yang tidak kita inginkan, apa sikap kita? Ingat, yang pertama, perkara mengenai takdir dan yang berkaitan dengannya, nomor 1, takdir termasuk perkara apa? Rukun iman. Yang kedua, takdir itu datang karena rahmat dan kasih sayang Allah. Kemudian yang ketiga, apa fungsinya takdir? Supaya kita tidak bangga sampai sombong ketika dapat sesuatu, dan kita tidak sedih berlarut ketika kita kehilangan sesuatu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, takdir itu jamaah untuk kita muhasabah atas dosa yang telah kita lakukan. Sekarang kalau takdirnya sudah datang, tapi kemudian takdir itu tidak seperti yang kita harapkan, maka sikap kita nomor 1, sabar. Ustadz, kok sabar terus? Coba ibu-ibu enggak bosen enggak? Ustadz, suami saya begini. Sabar ya bu. Ustadz, sudah sekian kali terulang. Yang sabar ya bu. Ustadz, tadi malam saya mau dicekek sama suami saya. Sabar ya bu. Lama-lama dia bilang, apa sih ini Ustadz, ini belajar apa enggak sih? Ini jangan-jangan Ustadz abal-abal, ijazahnya palsu juga nih jangan-jangan. Nah? Dicek teman sekelasnya enggak ada yang kenal. Dicek nomor seri ijazahnya ternyata enggak tembus di kampusnya. Cukup. Lah, saya ngomong Ustadz kok. Saya tidak sedang membicarakan siapapun di sini. Tapi arahnya ke sana ya, dosa juga ya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sudah? Maka begini. Sabar. Terima kasih Bu. Ya Allah, ini nasihat paling baik dalam hidup saya. Sabar. Maka begini, Ustadz kok sabar terus ya? Apa Ustadz tidak punya solusi yang lain? Maka kita jawab, ada satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inna an-nasra, nasr itu kemenangan, kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan, itu namanya nasr. Fa inna nasr, kemenangan itu, kesuksesan itu, kebahagiaan itu, fa innan nasrat ma'as sabri, datangnya bersamaan dengan kesabaran. Berarti ketika muncul takdir yang buruk dan Anda seketika itu bisa sabar, tidak usah nunggu jalan keluar, itulah sudah sabar, itu kemenangan. Anda bisa sabar, itu sudah menang. Karena setan tidak senang Anda sabar. Setan itu mengajarkan kepada Anda apa? Teriak, pukul, sikat, bakar, keroyok, hancurkan. Coba setan ada ngawur, hancurkan, jangan kasih, jangan maafin, jangan dilupain, itu setan. Sementara Allah meminta kita untuk apa? Wasta'inu bis-sabri was-salat. Kalau terjadi sesuatu yang tidak baik, Allah bilang apa? Ayo minta tolong sama Allah. Tapi caranya bagaimana? Jadi kunci membuka pertolongannya Allah itu sabar dulu. Bagaimana tidak mau sabar terus? Ini kan yang datang kepada kita ketetapannya siapa? Allah. Terus Anda protes, gimana sih? Setelah Anda protes sama yang bikin, terus Anda minta tolong, tapi bantuin dong. Marah enggak yang bikin? Enak aja katanya. Lawang kamu nggak sabar kok sekarang minta? Coba dari awal sabar. Dan sabar itu jamaah bukan nunggu setelah sekian hari. Minggir. Gak kuat saya lihat muka kamu. Pengen tak parut lambemu. Gitu. Loh, Anda kok ngerti bahasa Spanyol? Anda orang mana sih? Sudah? Tidak begitu, tapi sabar itu apa? Ketika terjadi pertama kali. Maka ketika perempuan tahu kan anaknya meninggal, Rasul bilang, Bu jangan nangis, jangan marah, minta tolong sama Allah, minta pahala kepada Allah, yang sabar. Perempuannya protes, enak ngomong begitu, kamu gak kena kok. Kita banget gak ini? Kita kalau lagi ada masalah, orang lain bilang, yang sabar ya mbak, husnudzon ya mbak, walaupun gak keucap dengan lisan, minimal hati ngomong apa? Sabar. Kayak yang
top-topah aja kamu nyuruh saya. Enak kamu ngomong sabar. Emang kejadian ini gak kejadian sama kayak kita kan? Terus Rasulullah pergi. Setelah Rasulullah pergi diingetin sama sahabat perempuan tadi. Bu, tahu kan yang ngomong barusan siapa? Tidak tahu. Yang barusan ngomong Nabi Muhammad. Kaget ini perempuan. Dia datang ke rumahnya Nabi Muhammad ngomong, ya Rasulullah al-ana asbir. Ya Rasul, sekarang saya sabar. Rasul bilang apa? Oh enggak. Kamu tidak sabar. Kenapa? As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika ketika pukulan yang... Nah ini bagus. Refleksnya istighfar. Ada orang refleksnya keren, Pak. Ketika yang pertama dia langsung, maka itulah orang yang sukses. Nggak usah nunggu. Loh ini setelah sabar apa? Jangan. Anda bisa sabar itu sudah menang. Apalagi nanti dapat bonus dari Allah berupa jalan keluar. Nah maka ketika terjadi musibah yang tidak kita inginkan, yang pertama apa? Sabar. Kenapa kok harus sabar? Karena Nabi Muhammad menjamin dan tidak mungkin Nabi Muhammad salah. Kalau sabar pasti sukses. Sekarang ada takdir yang tidak baik, Anda harus apa? Memang sabar itu kalau mudah, Bu, ya semua orang akan sabar. Tapi karena dia susah, maka tidak semua orang mampu untuk sabar. Nah sekarang disebutkan oleh para ulama ada 4 tingkatan sikap manusia ketika terjadi takdir buruk. Ada berapa? 4 tingkatan sikap manusia ketika terjadi apa? Takdir buruk. Yang 1 jelek, yang 3 baik. Anda mau yang 1 apa 3? Yang 1 jelek, 3 baik. Anda mau yang 1 apa 3? Pak, sudah siap Pak? Sudah boleh 3 Pak? Dia milih 3 dibanding 1. Ayo bismillah, ini sudah ini lampu hijau. Syekh beli lampu hijau, lebih milih 3 dibanding 1 ya. Yang 1 jelek, yang 3 baik. Berarti kalau istrinya baru 1, oh tetap sudah. Bukan ngajak-ngajak, saya mendakwahkan. Bagus, terima kasih. Salaman. Luar biasa, Allahu Akbar. Oh, minimal niat dulu. Anda tahu kan, where there is a will, there is a way. Astaghfirullahaladzim. Sudah, dah usah. Gini Bu, ada 4 sikap ada 4 sikap manusia ketika dia menghadapi takdir yang buruk. Yang nomor 1 jelek, nomor 2, 3, 4 baik. Tapi kebaikan yang 2, 3, 4 itu tafawud. Tafawud itu apa? Tingkatannya berbeda. Nomor 1 marah. Nomor 1 apa? Marah. Ketika dapat takdir jelek, marah dia. Allah tidak adil. Anda buka surah Al-Hajj. Surat apa? Al-Hajj. Ayat yang ke-11. Surat Al-Hajj pada ayat yang ke-11. Surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Yang menunjukkan ketika manusia itu mendapati takdir yang buruk, dia apa? Protes kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nas. Kalimat min di sini menunjukkan bukan semua manusia, ada sebagian dari kalangan manusia. May ya'budullah ala harf. Orang yang menyembah Allah dalam satu keadaan saja. Anda ngerti tidak dalam satu keadaan itu apa? Dia menyembah kepada Allah hanya kalau senang saja. Oh Allah baik, Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Ghafur, Allah Wahhab, Allah Tawwab. Itu ketika apa? Senang. Tapi kalau pas kena musibah, murka dia. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah hanya sekedar pada satu keadaan saja. Fa in asabahu khairun tama'anna bih. Kalau dia mendapatkan kebaikan, senang. Kalau mendapatkan apa? Kebaikan. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi ketika ditimpa cobaan, dia berbalik ke belakang. Berbalik ke belakang itu kalau konteks ayat ini,
dia kembali kufur. Kembali apa? Kufur. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang seperti itu adalah kerugian yang nyata. Dalam ayat yang lain, itu Al-Hajj ayat berapa? 11. Jadi dia hanya menyembah Allah, hanya yakin kepada Allah ketika apa? Senang. Ketika susah, dia menganggap Allah tidak adil. Allah jahat sama saya. Allah tidak bisa. Itu bahaya, Bu. Kenapa? Allah sesuai prasangka siapa? Hambanya. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala mengingatkan begini. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Ada orang-orang itu yang memuji Allah ketika rezekinya lapang saja. Sama Allah rezekinya diperluas, sama Allah dikasih kenikmatan. Dibilang apa? Rabbi akraman. Allah ini memang baik. Tapi wa amma idza mabtalahu, kalau dia diuji oleh Allah, wa qadara alaihi rizqahu, rezekinya sama Allah diapain? Kerannya yang awalnya dibuka full, sekarang mulai ketutup setengah. Mulai keluarnya itu udah enggak lagi banyak. Dibilang apa? Rabbi ahanan. Allah tidak baik ini. Itu sikap yang pertama, murka ketika mendapati takdir yang buruk. Anda termasuk yang itu bukan? Dan itu tidak ringan. Tidak ringan. Kenapa? Karena waktu terjadi musibah, itu dalam hati itu perang antara sabar, marah, kecewa, ridho, itu perang. Saya 2 tahun yang lalu ngalamin. Saya lagi di Batu, di kota Batu, di bulan Ramadan tanggal 10. Di bulan Ramadan tanggal 10 di kota Batu. Anak saya sakit di Kasembon, 40 kilo jaraknya. Dari tempat saya ceramah ke rumah saya. Itu mau sahur, ditelepon sama kakak saya. Anakmu meninggal. Itu kaki di kamar mandi itu kayak nggak ada tulangnya. Itu mau mandi gini, jatuh blek. Mau lagi sampai saya takut akhirnya nggak usah mandi lah. Berangkat keluar. Itu dalam hati, ya nggak seperti mudah ketika ceramah. Iya, sampai ada ibu-ibu komen, enak ya kalau dapat suami ustadz ya, diingetin ceramah, kemudian kalau malam diajak sholat tahajud, kemudian kalau kita salah diingetin dengan cara yang baik, perhatian, taat kepada Allah. Saya bilang, itu kan pas ceramah, Bu. Kalau sehari-harinya, ya mohon maaf ya, kita juga manusia yang terkadang nah, sudah itu dalam hati, Bu. Kok pas saya nggak ada, gitu, protesnya sama Allah gitu. Kenapa harus anak saya? Protesnya lagi apa? Kenapa kok Ramadan dalam keadaan baju barunya sudah saya beliin? Kalau protesnya lagi, kenapa saya tidak dikasih kesempatan mendampingi di akhir usianya? Kalau mau protes lagi, nggak selesai. Tapi kemudian langsung ingat, ya Allah, takdirnya Allah pasti baik. Dokternya datang ke rumah setelah jenazah dikuburkan, dokternya bilang apa? Bagus kalau dia meninggal. Ini rasanya anggur apa? Muscat apa namanya ini? Pusket. Ini kayak mau kita lempar ke mukanya dokter. Ke dokternya bayar mahal, obatnya mahal. Ketika meninggal dibilang bagus. Ternyata apa? Dia tunjukkan rekam medisnya. Obatnya sudah terlalu banyak, dalam keadaan minumnya anak ini sedikit, ginjalnya sudah mulai bermasalah, semakin tambah umur akan semakin bertambah apa? Masalahnya, sehingga meninggal sekarang menurut dokter itu lebih baik dibanding meninggal lebih lama. Anak ini semakin, coba kalau kita tidak bisa ngatur takdir Allah, berat. Sudah, yang pertama marah. Nomor 2, ingat 2, 3, 4 sudah apa? Baik. Kalau sudah 2, 3, 4 sudah baik. Kalau masih 1 marah kok. Oh, konteksnya beda. Kalau masih 1 di sini marah, maka tidak baik. Yang kedua,
Ketika kena masalah, sabar. Ustadz, sabar kok baik tapi bukan level yang teratas. Oh, belum bisa. Nanti level yang terbaik apa? Bersyukur kepada Allah atas musibah jelek. Ya apa bersyukur? Nah, maka nomor 2, sabar dulu. Sabar itu level kedua. Daripada marah, mendingan. Karena orang itu cukup diem saja. Sabar. Tapi hatinya belum tentu ridho. Karena sabar itu apa? Menahan lisan dan perbuatan. Jangan sampai mengucapkan dan melakukan sesuatu yang dimurkai oleh. Berarti cukup Anda. Itu apa sudah? Sabar. Dan kenapa sabar itu gak bagus-bagus banget? Dia cuma level kedua saja. Karena mau sabar ataupun tidak, musibahnya tetap terjadi. Na'udzubillah, semoga Allah menyelamatkan dia. Dengar cerita, motormu dicuri orang. Lalu kita marah-marah, handphone kita lempar. Ini musibah satu jadi 2. Balik enggak? Kalau Anda marah motornya balik enggak? Enggak juga. Orang ditelepon, mobilmu kebakar, tokomu kebakar. Kalau dia marah balik enggak? Maka tidak ada pilihan lain memang kecuali sabar. Maka cukup Anda tahan diri, tarik nafas, atur pikiran, tenang sejenak, selesai urusan. Minimal sabarnya sukses. Itu kedua. Maka itulah yang Allah minta dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Selesai. Pokok kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi. Nomor 3, ridho. Nomor 3 apa? Ridho. Ustadz, bedanya ridho dengan sabar apa? Orang sabar belum tentu ridho. Sama enggak ridho dengan sabar? Beda. Nanti sabar. Bedanya ridho dengan sabar apa? Kalau sabar itu sekedar menahan diri walaupun hatinya masih bergemuruh. Tapi kalau ridho pasti sabar. Orang sabar belum tentu ridho. Kalau ridho pasti. Karena ridho itu apa? Alhamdulillah ya Allah, memang ini sudah ketetapan takdirmu. Radhitu, saya ridho. Maka Allah kasih apresiasi. Apa apresiasinya? Orang yang ridho dengan musibahku, maka Allah akan berikan kepadanya keridhoanku. Jadi kalau ridho dengan ketetapannya Allah, Allah bakal apa? Ridho. Kenapa begitu? Balasan sesuai dengan amalan. Amalan kita ridho dengan apa yang Allah tetapkan, maka Allah akan ridho kepada kita. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang paling top, syukur. Tokomu kebakar. Alhamdulillah kakak, terima kasih berita gembiranya. Wow, amazing. Ya nggak gitu banget lah ya. Temennya bilang, ini musibah kebakaran, langsung telepon di grup Khadijah. Bu Vera nggak lagi kena apa-apa kan? Nggak ada gangguan apapun kan? Kok saya beritahu toko kebakar kok amazing, thank you my sis, oh great news. Malah ya bukan begitu juga, tapi apa? Syukur itu adalah dalam 3 hal. Tulis, syukur ketika terjadi musibah. Nomor 1, apa sih syukurnya itu? Ketika musibah itu tidak mengenai agama kita. Kalau musibahnya cuma musibah dunia, maka apa? Kecil. Wong dunia juga enggak kena musibah pun bakal kita tinggal kan? Iya apa enggak? Maka kalau musibahnya dunia, kita bersyukur alhamdulillah musibahnya bukan musibah agama. Nomor 2, kenapa kita syukur kepada musibah tadi? Karena musibahnya tidak lebih besar dibanding yang sedang terjadi. Misalkan tokomu kebakaran, alhamdulillah. Coba kalau saya pas di sana, saya ikut. Jadi kita mensyukuri karena tidak lebih dari yang sedang terjadi. Alhamdulillah, cuma itu. Kita bisa cari alasan lain. Syukur yang ketiga apa?
Karena musibah itu tanda Allah cinta. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahum. Allah kalau cinta sama seorang hamba, Allah kasih apa? Ujian. Maka syukur. Nah, sekarang jamaah sekalian, yang terakhir, kalau sedang terjadi sesuatu di antara takdir yang tidak kita inginkan, apa? Maju, move on. Apa dalilnya? Anda tahu Amirul Mukminin Umar ketika mau inspeksi, sidak lah ya, inspeksi mendadak. Itu dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar berkali-kali, dan dia lakukan itu karena bentuk tanggung. Pertama, ketemu perempuan yang sedang masak air, isinya apa? Batu. Umar tanya, apa bu, kok anakmu nangis? Ibu itu nggak tahu kalau yang datang Umar. Baini wa baina Umar Allah. Antara saya dengan Umar nanti, itu saya lapor sama Allah. Terus Umar tanya, lu ada apa? Ini lihat anak saya kelaparan. Umar nggak tahu. Nggak apa-apa. Ini alhamdulillah. Kata orang tuanya, wih Ustadz kurang ajar banget anak saya jatuh. Dia bilang, nah ini qadarullah. Sudah begini, sudah konsen ke sini. Nggak apa-apa insya Allah itu. Sampai mana tadi? Umar ngerebus air. Kata perempuan tadi, mana mungkin dia tinggalkan anak saya kelaparan terus dia nggak tanggung jawab. Umar tanya, dalam keadaan perempuan ini nggak tahu. Bagaimana bu Umar bisa tahu? Lawang Anda tinggalnya di puncak bukit ini. Kata perempuan tadi apa? Kok enak dia bilang bagaimana Umar bisa tahu? Lalu terus dia jadi pemimpin kami, tujuannya apa? Itu tanggung jawab dia. Gemeter Umar. Langsung Umar turun sama Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Masuk ke Baitul Mal, ambil gandum, ambil kurma, ambil minyak. Digendong sama Umar. Abu Ubaidah bilang apa? Ahmilu anka ya Amirul Mukminin. Umar, saya yang angkatin. Marah Umar. Waihak, atahmilu wizri amamallah yaumal qiyamah. Ngawur kamu ini, kata Umar. Mana mungkin kamu bisa nanggung dosa saya nanti di hadapan Allah? Tidak bisa, biarin Umar yang angkat. Umar angkat, dimasakin buat ibu tadi. Kata ibunya, biar saya yang masak. Gak usah, saya. Setelah masakannya selesai, anaknya disuapin. Kata ibunya, udah kamu pergi aja biar saya suapin anak saya. Kata Umar apa? Enggak, saya tadi lihat dia nangis, maka saya pengen lihat dia. Saya tadi lihat dia nangis karena lapar, maka saya pengen lihat dia ketawa karena kenyang. Kalau besok bu, mataharinya sudah keluar, kamu datang ke Baitul Mal, kamu ketemu Umar di sana. Pagi-pagi ibu itu datang ke Baitul Mal, ternyata Umarnya yang tadi malam ke rumahnya. Coba, itu apa enggak malu perempuan itu? Enggak malu, kenapa? Karena yang dia katakan kebenaran. Terus ketika Umar sidak, ingat gak? Ada seorang nenek sama cucu perempuannya mau nyampur antara susu dengan air. Ingat gak? Terus kata neneknya, cucuku campur sama air. Cucunya bilang, oh enggak boleh, Umar melarang. Neneknya bilang, Umar kan gak lihat. Kata cucunya apa? Kalau Umar enggak melihat, Tuhannya Umar ngelihat. Umar bilang, ini bibit unggul. Tandain rumahnya sama Abu Ubaidah, ditandain. Besok sama Umar dinikahkan sama putranya Umar yang namanya Salim. Dari keturunan itu keluar yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Tahu enggak Umar bin Abdul Aziz? Ya dari perempuan yang jujur tadi itu. Makanya loh, buah jatuh tidak jauh dari timbangannya. Sudah. Kemudian salah satu ketika, kenapa Anda ketawa? Ada yang salah? Hah? Enggak ada. Oh, udah ada, sip. Sekarang yang sesuai dengan materi kita. Ketika Umar mau sidak ke suatu daerah, ternyata Umar ketika mau masuk dicegat sama orang. Dihalangi. Umar, la tadkhul, inna fiha ta'un. Di dalam situ ada penyakit menular, namanya penyakit ta'un. Penyakit ta'un itu orang kena sore pagi meninggal, kena pagi sore meninggal. Lah, Covid masih lumayan. Ta'un itu bu, tidak ada kemungkinan sembuh. Kena pagi, sore berangkat. Kena sore, pagi berangkat. Itu ta'un. Maka dibilang, Umar, jangan masuk. Akhirnya Umar rapat dengan para pembesar Ansor dan Muhajirin. Gimana? Masuk enggak? Yang satu bilang, masuk Umar. Sampai sini masa enggak masuk? Masa Umar takut dengan takdir? Yang satu bilang, jangan Umar. Itu namanya bunuh diri. Akhirnya mereka diskusi. Muncul Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf bilang apa? Ya Umar,
Saya mendengar Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, kalau kalian mengetahui ada taun di suatu daerah, yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk. Kata Umar, idzan la nadkhul. Kalau begitu kita tidak masuk. Terus ketika tidak jadi masuk, Umar mau pergi. Salah seorang sahabat nyeletuk, tafirru minal qadari ya Amirul Mukminin. Kok Amirul Mukminin takut dan melarikan diri dari takdir? Kok Umar melarikan diri dari takdir? Kok kabur? Apa kata Umar? Afirru min qadarin ila qadar. Saya kabur dari satu takdir untuk menjemput takdir yang berikutnya. Berarti apa? Move on. Jangan berhenti di situ. Ini takdir selesai ceritanya sudah. Kenapa selesai? Udah terjadi. Terus apa yang Anda lakukan? Mau nangis terus? Tidak berubah apapun. Maka apa? Harus segera move on. Karena apa? Kita akan berpindah dari satu takdir menuju takdir yang berikutnya. Barakallahu fiik. Itu yang dapat kami sampaikan. Dari saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.